Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur anak-anakmu di KKS kembali Tuhan berkumpul di ruang Zoom ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terangi mata hati kami Tuhan dengan cahaya Injil-Mu, supaya semua selubung-selubung yang masih ada di pikiran kami, yang menghalangi kami untuk menerima Injil-Mu, Tuhan, disingkapkan semua selubung-selubung ini, dihancurkan semua selubung-selubung ini, dan semua tembok-tembok kebenaran diri sendiri, semua penjara-penjara di pikiran kami dihancurkan, sehingga kami boleh mendapat terang dari firman. Mari Tuhan Roh Kudus dan Roh kebenaran ajari setiap kami persilahkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya, mengajari setiap kami di rumah masing-masing. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh hikmat, Roh pewahyuan, ajari kami. Tuhan Yesus, ajari kami. Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, untuk kami boleh menangkap setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat setiap yang hendak mengganggu sinyal, kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang mencuri firman, yang menyelewengkan firman, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Tuhan, ambil alih. Para malaikat Tuhan menjagai kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, siapkan catatan. Kita akan belajar sesuatu yang nanti Bapak Ibu harus ulang-ulang lagi. Karena saya sih menangkapnya itu keren banget. Tetapi seringkali ketika kita menyampaikannya itu tidak semua orang ngeh, ya. Jadi harus diulang-ulang sendiri. Ya. Perhatikan perkataan saya ini. Bagi siapapun kita, baik pria atau wanita, yang mau mempelajari hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam Alkitab, maka pria atau wanita itu akan dipakai sebagai penggenap dari semua rancangan Bapa. Saya ulang. Bagi siapapun kita, pria atau wanita, yang mau mempelajari hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam Alkitab, maka pria atau wanita itu akan dipakai Allah sebagai penggenap dari semua rancangan Bapa. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalami. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan saya sehari-hari mengurus anak, mengurus suami, ya. Tetapi ada satu spesial yang saya suka adalah mempelajari firman. Ya, tangkap ini. Kesukaan saya adalah belajar firman. Dari Kejadian, Wahyu, Kejadian lagi, Wahyu. Entah berapa kali saya itu sudah gonta-ganti Alkitab sampai dedel-duel. Ya. Nah, apa yang terjadi di saya hari ini adalah proses dari sekian tahun yang lalu yang saya alami dengan tekun. Ya, dengan tekun, tidak ada yang instan. Di dalam kerajaan surga tidak ada yang instan. Semuanya memerlukan proses. Jadi, apa yang Bapak Ibu lihat hari ini dalam hidup saya adalah proses setiap tahun demi tahun ketika saya mulai memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap tahun itu dibukakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Pengalaman supernaturalnya itu berbeda-beda tiap tahun. Tapi ada yang namanya progres. Nah, bagi orang yang baru ngerti sedikit, udah rasanya, wah udah ngerti semuanya, itu bahaya. Ya, engkau akan berkata, aku udah pernah baca semuanya. Aku udah ngerti semua isi Alkitab. Aku pernah membacanya semuanya. Hati-hati. Kalau engkau mulai berkata seperti itu, disitulah iblis berhasil menghentikan langkahmu untuk
menerima semua pewahyuan tentang kerajaan surga, tentang Bapa di surga. Paham ya? Jadi umur, waktu itu kita pakai untuk terus menggali firman. Jangan baru pengalaman baru sebentar aja ngikut Yesus sudah marah-marah dengan Tuhan gara-gara doanya nggak dikabulkan. Engkau nggak akan menerima apa-apa. Dan itu sudah menjadi target iblis. Itu iblis sudah ketawa ngakak. Ketika engkau marah dengan Tuhan, baru ketemu Tuhan sebentar aja, dia berkata, aku sudah baca firman, aku sudah puasa, aku sudah doa. Kenapa doa-doa aku tidak dijawab? Engkau mulai marah. Padahal ada yang namanya proses mengikut Yesus, itu ada yang namanya Yohanes 15 yang tadi siang kita kupas ya, tentang pokok anggur, ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkannya supaya menghasilkan banyak buah. Dipotong tuh bukan berarti engkau terus enggak dipakai Tuhan, dibuang karena engkau dosa terus-menerus gini loh. Yang namanya nafas itu masih ada di dalam tubuhmu. Engkau masih bisa bernafas. Engkau masih bisa beraktivitas. Adalah hari di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu untuk terus bertobat. Tapi ada bagian-bagian di dalam dirimu yang Tuhan tidak berkenan. Itu dipotong. Supaya apa? Menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Bukan buah yang masam. Bukan buah yang kecut. Tapi buah yang manis yang menyukakan Tuhan, dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, tangkap dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang pengen dipakai Tuhan untuk mengenapi segala rancangannya, engkau harus mempelajari hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, maka engkau akan dipakai sebagai dutanya. Seorang duta besar, dia tidak perlu bergumul untuk masalah kehidupannya. Rumahnya, mobilnya, fasilitasnya, kehidupan sehari-harinya sudah ditanggung negara. Betul nggak? Betul nggak? Demikian pula dengan duta kerajaan surga. Nah itu kalau engkau renung-renungkan, kan kloto dengan yang namanya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa tuh semuanya? Hal-hal yang dicari bangsa-bangsa. Yang digumulkan setiap hari. Duit, makanan, kehidupan yang layak. Engkau tidak perlu bergumul. Ketika engkau sudah mengerti semua ketetapan dan belajar ketetapan Tuhan dan mau dijadikan sebagai duta kerajaan surga. Hagai 2 ayat 7. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi segala rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Suatu hari Hagai ini seorang pelihat ya, dia mendapatkan pernyataan Tuhan. Hagai ini hidup di masa-masa perjanjian lama ya. Tetapi firman yang diterima oleh Hagai ini tetap berlaku hingga hari ini. Ya, semua yang ditulis oleh firman Tuhan itu berlaku hari ini, berlaku bagi setiap kita di masa ini. Di besok sekian tahun kemudian itu tetap berlaku. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. 25 tahun yang lalu, saya pernah membaca firman ini.
Tetapi 25 tahun yang lalu, firman yang saya baca ini belum terjadi di dalam hidup saya. Tetapi firman ini tetap saya pegang sampai dengan hari ini. Berjalannya waktu 25 tahun dari tahun-tahun itu, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tuhan menggenapkan semua yang Dia firmankan. Sebab saya mempercayai firman itu, sebab saya mempelajarinya, sebab saya mengucapkannya, dan saya mempercayai setiap ketetapan Tuhan. Tapi kan tidak tiba-tiba firman itu jadi di dalam hidupmu. Ada yang namanya proses, waktu, engkau mengimani, engkau percaya, engkau mendeklarasikannya, engkau mengucapkannya. Ya. Awal tahun, saya terus-menerus mengajak semua KKS naik ke Gunung Tuhan. Ya, masih ingat? Siapa yang boleh naik ke Gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3-4. Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Itu bicara apa sih? Bersih tangannya, murni hatinya. Semua keterikatanmu dengan dosa. Ya, toh? Keterikatanmu dengan duniawi. Persahabatanmu dengan dunia. Bersih tangannya. Engkau tidak melakukan hal yang cemar. Hatinya murni. Engkau nggak pahit, engkau nggak ada konflik, engkau nggak ada marah. Bersih hatinya. Maka engkau boleh naik. Boleh naik ke gunung Tuhan. Terus ngapain ke gunung Tuhan? Ya engkau sudah jadi satu dengan Tuhan, udah naik. Nah, waktu ada goncangan-goncangan, engkau sudah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau baca nanti Ibrani 12 ya, ayat 27 itu ya, tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa tuh yang tidak tergoncangkan? Kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Karena engkau sudah naik. Sebentar. Paham nggak ya ini? Paham ya? Buka dulu deh Ibrani 12. Ibrani 12. Apa yang saya sampaikan, semua sudah saya alami, maka saya berani membagikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi yang tidak tergoncangkan apa? Kerajaannya. Kerajaan surga tidak tergoncangkan. Waktu kita naik ke gunung Tuhan, Mazmur 24 ayat 3-4. Karena engkau bersih tanganmu, murni hatimu, engkau boleh naik. Naik. Engkau boleh naik. Ya kan? Waktu engkau naik, engkau sudah tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena engkau tidak bersahabat dengan dunia. Nah, hari-hari ini coba lihat sekeliling kita. Ada begitu banyak goncangan-goncangan yang membuat jiwa banyak anak-anak Tuhan juga tergoncang. Betul nggak? Ekonomi goncang, terus jiwa orang itu goncang. Ya, pekerjaan mulai gonjang-ganjing, terus keluarga mulai goncang. Tetapi sesungguhnya ketika engkau memegang setiap ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kau pelajari sungguh-sungguh janji-janji Tuhan. Tuhan, aku mau naik. Aku tidak mau bersahabat dengan dunia. Aku tidak mau
bisnis dengan cara dunia, di mana cara dunia itu kalau kamu nggak curang, kamu nggak akan dapat keuntungan. Aku nggak mau pakai cara dunia, aku mau pakai cara-caramu, aku mau pakai sistem kerajaan surga. Itu namanya engkau tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, memakai sistem kerajaan surga. Bisnismu tidak goncang, pekerjaanmu tidak akan digoncangkan. Engkau tetap dicari karena engkau jujur. Walaupun semua PHK, di PHK, pengurangan tenaga kerja, karena engkau punya yang namanya integritas sebagai orang yang bisa dipercaya, jujur, engkau tetap dicari. Itu loh. Karena apa? Memakai sistem kerajaan surga. Bersih tangannya, murni hatinya. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, aku akan mengguncang kembali ke Hagai 2 ayat 8. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya firman Tuhan semesta alam. Rumah ini tuh pakai R besar ya, rumah ini. Jadi saya sih mempercayai bahwa rumah ini adalah kita ini bait Allah, rumahnya ya. Barang-barang yang indah-indah akan masuk ke dalam rumah kita. Yang percaya katakan amin. Tidak perlu bergumul. Cukup engkau mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan. Jadi pelajari dengan serius setiap firman Tuhan dan jangan mudah putus asa, jangan mudah apa sih ini aku nggak mudeng. Aku kan bukan seorang pendeta, aku bukan seorang romo, ngapain aku harus belajar firman? Keliru besar. Engkau akan dibawa arus dunia dan engkau tidak akan mendapatkan apa-apa dan sangat frustasi ya. Nah, sekarang tadi saya sampaikan waktu kita ini mau menjadi duta kerajaannya ya. Maka nanti kita segala urusan-urusan kita ini Bapak yang mengurusi. Betul ya? Sekarang apa sih urusannya Bapak yang harus aku kerjakan? Nah, kan pertanyaan gitu ya. Bisnisnya Bapak itu apa sih? Apa yang harus aku kerjakan untuk bisa aku menyenangkan Tuhan? Bisnisnya Bapak itu adalah jiwa-jiwa. Waktu engkau memperhatikan jiwa-jiwa di sekelilingmu, maka segala apapun yang menjadi kebutuhanmu, Bapak yang mengcover. Nah, sekarang nggak usah muluk-muluk. Oh, berarti aku harus menginjil ke sana ke sini. Perhatikan dulu keluargamu. Hatimu ini dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu tuh masih ada konflik nggak? Duh, itu suami, anakmu, terus kemudian istrimu, itu juga jiwa loh. Nggak usah muluk-muluk yang keluar-keluar dulu. Urusi dulu di dalam rumahmu. Engkau masih konflik dengan suami, dengan istri. Beresi dulu. Nggak usah sibuk-sibuk keluar. Karena apa? Sia-sia nanti apa yang kau kerjakan. Engkau akan frustasi. Aku sudah melayani ini itu. Kok suamiku masih kayak gini? Kok istriku masih kayak gini? Kok kondisi keluarga aku berantakan? Padahal aku sudah ini, sudah itu. Engkau akan berkata seperti itu. Karena apa? Istrimu sendiri, suamimu sendiri, orang tuamu sendiri, mertuamu sendiri aja belum melihat Yesus di dalammu. Ya kan? Engkau masih konflik, engkau masih baperan, engkau masih sakit hati, masih ketika mendengar omelannya engkau masih mengasihani diri sendiri dan sakit hati dan tidak bisa move on. Engkau pelayanan keluar hanya sebagai pelampiasan, pelarian daripada di rumah. Itu belum mengerjakan bisnis Bapak.
Nah, akibatnya ya masih bergumul terus. Sampai apa? Sampai Kristus itu penuh di dalammu. Sampai orang melihat dirimu, melihat saya, suami saya melihat saya, itu melihat Kristus di dalam saya. Ya. Jiwa suami saya, anak-anak saya, itu kan jiwa-jiwa. Sampai mereka melihat saya ini ada Kristus di dalamnya. Nah, waktu mereka melihat Kristus di dalam saya, maka mereka akan berubah, bertobat. Setelah itu, kita baru bisa keluar untuk keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kita. Ya. Layarnya tolong dikembalikan ya, Mbak Novi. Sekarang kita pelajari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Jadi sekali lagi tadi bisnisnya Bapak itu apa? Jiwa-jiwa. Perhatikan jiwa-jiwa di sekelilingmu. Ya. Jangan pusing-pusing dengan keadaan di luar dulu. Pastikan bahwa keluarga kita melihat kita ini ada Yesus di dalamnya. Hosea 5 ayat 15 dulu, nanti baru disambung dengan Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ya. Hosea 5 itu ayat 15 itu cuma satu ayat, tapi judulnya itu menampar sekali loh. Judulnya gini, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Dulu jangan dimaini layarnya ya. Ya, oke. Sip. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Jadi pertobatannya pura-pura. Ini judulnya Alkitab nih loh. Ya. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Jadi ada yang namanya pertobatan sungguh-sungguh, ada yang namanya pertobatan pura-pura. Nah, pertobatan pura-pura itu ya kayak gitu tadi yang seperti saya ngomong. Baru mendengar, baru dia mengalami Tuhan sebentar aja, dia sudah mulai sombong, mulai aku udah baca seluruhnya. Kenapa aku kok tidak mengalami ini, mengalami itu? Itu nama pertobatan yang pura-pura. Ya. Ayat 15, aku akan pergi pulang ke tempatku. Ini akunya huruf besar ya. Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku, huruf besar, tempatkunya. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Yang saya dapati hari-hari ini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang melakukan pertobatan pura-pura. Tidak seluruh hidupnya itu mau Tuhan, hancurin aku Tuhan, hancurin aku. Bapak Ibu tahu, setiap hari saya berkata begini, Tuhan habisi aku, hancurin aku Tuhan. Setiap kesombonganku yang masih ada, setiap dagingku yang masih ada, setiap errorku yang masih tersembunyi yang masih ada. Tuhan habisi aku, bakar aku dengan apimu, hancurkan aku. Itu setiap hari saya ngomong seperti itu. Sampai apa? Sampai engkau muncul di dalam aku Tuhan. Sampai Yesus nampak di dalam hidupku. Nah ini ya ayat 15. Ini Tuhan meninggalkan umatnya. Kalau nanti buka di Wahyu 21 ayat 3. Ya. Tadi kan kita naik ke gunung Tuhan. Berarti kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Toh? Ya toh? Kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Tapi kemudian tiba-tiba kita mulai error lagi. Dan itu terus-menerus kau kerjakan. Wahyu 21 ayat 3.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah ada di antara manusia. Apakah kitab Wahyu ini hanya berlaku nanti setelah kita meninggal, atau setelah kita sampai di dalam kerajaan surga? Tidak. Hari ini berlaku firman ini. Tadi waktu saya berdoa untuk acara Zoom ini, bersama dengan biasa dengan Mbak Tata gitu ya, Tuhan kasih penglihatan KKS ya, KKS ya. KKS itu Tuhan itu memelebarkan kemahnya atas KKS. Kemah loh. Dan penglihatannya memang kemah. Kemahnya diperbesar. Dan ini kan ngomong kemah loh. Ya. Artinya apa? Tuhan itu ada di tengah-tengah KKS. Tuhan itu real nyata ada di KKS. Ya. Dan dia tinggal bersama dengan kita. Karena kita sudah mau naik. Meninggalkan semua ikatan dengan dunia, cara hidup dunia. Kita mau naik. Maka dia tinggal di tengah-tengah kita. Oke? Tapi waktu pertobatanmu, pura-pura, maksudnya engkau jatuh lagi, marah lagi dengan Tuhan. Gara-gara kamu menginginkan sesuatu dan sesuatu itu tidak engkau dapatkan, engkau kecewa dengan Tuhan. Nah, itu namanya, ya, kalau engkau terus-menerus melakukan seperti itu, ada saatnya Tuhan berkata, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Bayangkan Tuhan tuh ngomong kayak gitu. Betapa dia itu merindukan kita. Ya. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Orang kalau sudah ditinggalkan Tuhan, jatuhnya apa? Sakit toh. Orang kalau sudah ditinggalkan Tuhan, jatuh miskin, sengsara, terus dia nangis-nangis cari Tuhan lagi, betul nggak? Dia akan merindukan aku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, Hosea 6 ayat 1. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Perenungan ayat ini saya dapatkan ketika Paskah tahun ini ya. Paskah itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Nah, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu kan 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata bahwa 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Ya, berarti ini sudah 2000 tahun yang lalu, berarti sudah 2 hari. Dan ini berarti hari yang ketiga. Masa sekarang ini adalah hari yang ketiga. Firman berkata apa? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, inilah hari ketiga. Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saya ini setiap kali Paskah selalu nanya Tuhan, setiap kali Natal saya selalu nanya Tuhan, Tuhan sing kapan lagi? Tuhan sing kapan lagi? Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ini peristiwa tentang ketika Tuhan Yesus disalib. Matius 27 50 sampai 53.
Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Yesus mati, alam semesta bergoncang. Ya, bait suci terbelah, tirainya dari atas sampai ke bawah, terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini baru bangkit loh. Jadi ini peristiwanya adalah waktu Yesus mati. Waktu Yesus mati, gempa bumi. Waktu Yesus mati, tabir Allah terbelah dua. Waktu Yesus mati, kubur-kubur terbuka. Orang kudus bangkit. Bangkit. Tapi belum keluar dari kubur karena Yesus belum bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi, setelah Yesus bangkit, orang-orang yang mati tadi yang sudah dikubur itu ya, kubur-kubur kan terbuka. Mereka kan waktu itu kan belum terima Injil ya, karena kan memang belum masanya Yesus ya. Mereka mati sebelum kenal Yesus kan. Nah, waktu Yesus mati, Yesus itu masuk ke alam maut, mengambil kunci alam maut, merampas jiwa-jiwa itu, dan kemudian makanya mereka yang orang-orang kudus itu bangkit dari kubur, ya, bangkit dari kubur. Ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ibu tuh ngomong apa sih? Kok ayat ini kan sudah berkali-kali kita baca, ya gini nih dari dulu. Perhatikan. Paskah tahun demi tahun. Apakah engkau tuh tetap gitu-gitu aja? Loh, Yesus bangkit. Ini dibilang orang kudus pun keluar dari kubur. Ayo pergi tinggalkan kuburmu. Bangkit ikut Yesus naik. Loh, Yesus naik terus ngapain? Duduk di sebelah kanan Allah memerintah. Loh, kamu ini kan percaya kepada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau percaya Yesus, engkau menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru tiba. Engkau di dalam Kristus, engkau di dalam Yesus, Yesus di dalammu. Dia naik duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah. Lah saya juga duduk di sebelah kanan, memerintah. Apa yang saya perintah, Bu? Kuasa kegelapan yang membelenggu hidupmu. Roh kemiskinan yang menghancurkan keluargamu. Roh depresi yang menghancurkan seluruh teman-teman. Perintahkan mereka untuk hanya dalam nama Yesus. Ya kan? Tapi kan banyak anak-anak Tuhan yang dari Paskah ke Paskah, tahun demi tahun, gitu-gitu aja tuh. Betul nggak? Nah, saya mau KKS yang sudah tergabung di dalam KKS bertahun-tahun ini, sudah mungkin ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 2 tahun. Setiap tahun engkau harus mengalami yang namanya progres kehidupan yang makin naik. Karena engkau makin kenal Tuhan. Yang sakit sembuh, harus sembuh. Bu, gimana kalau saya memang mau dipanggil Tuhan? Lah, tugas-tugasmu sudah selesai belum? Kalau belum selesai nanti nyesel. Kalau belum selesai tuh minta, Tuhan aku mau sembuh hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau menyelesaikan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau berkata, waktu Engkau bangkit, aku juga bangkit dari kubur. Ya memang Engkau kan harus dikubur ya, semua yang duniawi di dalam dirimu, dagingmu, kemarahanmu, hawa nafsumu, itu harus dikubur. Yesus bangkit, engkau juga harus bangkit, keluar dari kuburmu dan naik bersama dengan Tuhan Yesus. Naik itu maksudnya apa? Naik ke gunung Tuhan itu loh, Mazmur 24 ayat 3-4. Jadi bersih tangannya, murni hatinya, tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Waktu segala sesuatu digoncang, engkau tidak akan mengalami yang namanya goncangan.
Engkau sudah menjadi duta kerajaan surga. Christ in you, the hope of the glory. Kristus sudah tinggal di dalammu. Waktu Kristus tinggal di dalammu, engkau akan mengerjakan bisnisnya Bapa. Waktu engkau mengerjakan bisnisnya Bapa, dengan mudah, engkau sangat mudah memberitahukan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Engkau tinggal nyampaikan, ngobrol aja, tiba-tiba mereka pengen didoakan. Karena ini masanya bahwa akan terjadi kebangkitan, revival di seluruh dunia lewat hidupmu yang sudah bangkit, naik bersama dengan Tuhan. Sampai di sini paham ya? Hosea 6 ayat 2, saya menyampaikan penjelasannya seperti itu. Dulu saya belum mendapatkan pemahaman seperti itu, tetapi hari ini Tuhan singkapkan, dan waktu saya sudah mengalaminya, saya bisa menceritakannya kepada Bapak Ibu semuanya. Bisa mengajari kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, sekarang gini. Saya kasih judul di Zoom ini tadi adalah Ibrani 1 ayat 3 ya. Ibrani 1 ayat 3. Waktu beberapa tahun yang lalu saya membaca ini itu ya datar saja. Tidak mendapatkan rema, tidak mendapatkan sesuatu yang kling gitu ya. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Coba dibuka dulu Ibrani, semua yang belum menemukan Ibrani 1 ayat 3. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang buku, lebih bagus ya, karena saya belajar dari buku itu lebih masuk ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ianya adalah Yesus ya. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Bayangin, Yesus yang di dalammu. Engkau katanya percaya sama Yesus. Yesus di dalammu. Yesus itu menopang segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Seluruh alam semesta. Seluruh surga. Seluruh bumi. Semuanya. Betul nggak? Betul nggak? Halo. Kalian kok kayaknya kebingungan? Belum nggak ya? Saya ulang. Ia adalah cahaya kemuliaan. Yesus cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yesus menopang. Menopang itu apa sih? Bumi itu, seluruh bumi ditopang. Ditopang itu ditahan. Di apa sih ya? Ditopang itu di apa? Ya kayak gini nih. Ditopang oleh Yesus. Segala sesuatu ditopang oleh Yesus dan firman-Nya. Cilaka toh kalau orang tidak mau belajar firman. Betul nggak? Sementara firman Tuhan sendiri ngomong, Yesus itu yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Katanya engkau tinggal di dalam Yesus. Yesus di dalammu. Berarti engkau menopang dong. Bu, apa yang saya topang? Daya keluargamu, suamimu, ekonomimu, pekerjaanmu, pelayananmu, kantormu, kotamu, bisnismu. Semua yang dipercayakan kepadamu, engkau jadi penopang. Masa sih, Bu? Nah, firman sudah ngomong kayak gitu.
Masalahnya kamu percaya apa enggak? Saya di awal tadi sudah ngomong ya, bagi pria atau wanita yang mau mempelajari hukum-hukum Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam Alkitab, maka pria dan wanita itu akan dipakai Tuhan sebagai penggenap dari semua rancangan Bapa. Semua yang ditulis oleh Bapa di surga, semua yang ditulis, firman yang ditulis, engkau akan jadi penggenap dari firman itu. Engkau akan mengalami semua firman itu kalau engkau mau mempelajarinya dengan serius. Dapat sesuatu nggak? Dapat sesuatu nggak? Coba di speakernya dihidupkan biar saya tahu ini ngeblank Mengerti, atau Bu. apa? Mengerti, Bu. Mengerti ya? Iya, Ibu. Iya. Devi, Iya, Ibu. Devi, dengarkan saya. Ada suatu rancangan Tuhan yang besar sekali atas kehidupanmu. Tuhan tidak melihat yang namanya masa lalu. No. Tuhan tidak butuh yang namanya CV-mu, masa lalumu. Itu selesai oleh kuasa darah Yesus waktu engkau minta ampun. Dan Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu, Devi. Ya, Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu. Dan semua yang ditulis di dalam firman ini akan terjadi di dalam hidup. Dan satu persatu mulai terjadi. Bahkan kamu sudah mengalaminya, tapi kamu belum ngeh. Betul nggak? Amin. Betul, Ibu. Luar biasa. Cuma dibutuhkan satu aja. You belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang gini, Baik, Ibu. Devi ini mata rohaninya kebuka. Jadi dia bisa lihat dimensi alam roh itu anjingnya menggonggong. Betul, Ibu. Jadi waktu engkau dengar firman, waktu engkau tahu yang namanya firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, waktu iblis itu menggodamu, menakut-nakutimu, kamu punya firman. Hei, di atas kayu salib itu Tuhan sudah mengalahkan maut. Ya, iblis, dosa dan maut itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Jadi, waktu engkau punya firman itu, ya mau ada iblis bentuk apapun itu, fokusmu kepada firman. Kan gitu. Tapi silakannya kalau engkau nggak punya firman. Lah ya ketakutan lihat iblis dengan bermacam-macam modelnya yang menggilani itu. Gitu. Iya, Ibu. Betul ya? Jadi Iya, Ibu. tenang saja. Kamu akan dipakai oleh Tuhan dan kamu sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Yang perlu kau kerjakan hari ini adalah mempelajari firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke. Saya ulang sebagai kesimpulan. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menopang segala yang sesuatu dengan firman-Nya. Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Waktu saya sudah mati, ya, kehidupan manusia lama saya sudah mati, saya sudah minta ampun, Tuhan ampun ya. Waktu saya bangkit dari kubur, saya naik bersama dengan Tuhan. Karena saya memutuskan tangan saya bersih. Hati saya murni. Saya naik di gunung Tuhan. Saya memerintah bersama dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Bapa. Memerintah. Kondisi saya berarti saya menopang. Sekarang. Gitu? Ibrani 1 ayat 3. Menopang apa? Ya apa yang Tuhan hadapkan di depan kita. Menopang KKS. Menopang keluarga. Menopang suami. Menopang anak-anak. Menopang pelayanan.
itu tidak bisa instan. Terus menerus engkau tekun, lama-lama engkau akan mengalami apa yang sudah ditulis seluruhnya di dalam kitab. Oke. Saya buka pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Bu Ana, Ya. itu Ibrani 1 ayat 3, itu seperti ya, firman Tuhan yang mengatakan satu keluarga, satu orang bertobat, maka satu keluarga diselamatkan. Iya. Sama menopang. Sama ya. Sama. Dan saya menopang. Gambarannya itu gitu. Iya. Ya. Nah ini kan luar biasa ya. Luar biasa keren. Tapi kan yang namanya itu kan butuh perenungan terus ya Pak Wahyu ya. Iya. Kau harus menggali terus firman sampai menemukan hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Waktu engkau mempercayai hukum dan ketetapan Tuhan itu jadi loh. Semudah itu. Jadi di dalam hidupmu. Oke. Apakah masih banyak yang bingung? Kalau bingung, yuk semua yang bingung. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ya. Mata hati itu ada di sini. Sini loh. Sini. Yuk dipegang semuanya. Kepala bagian luar belakangmu. Di sini ini sering terjadi yang namanya selubung. Ya, semua yang para pelihat ya. Selubung. Di sini tuh sering terjadi yang namanya penjara-penjara pikiran. Di sini tuh yang namanya gembok-gembok yang dibuat oleh iblis. Keangkuhan manusia. Dibuat oleh iblis untuk engkau tidak mengenal Injil kemuliaan Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kerajaan surga yang mengikuti Zoom maupun yang nanti akan mengikuti rekaman. Hari ini Tuhan Yesus, semua selubung-selubung yang menutupi di mata hati kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, biar terang Injil-Mu Tuhan menerangi mata hati kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami menjadi sama seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah semua tirai-tirai ini, terbukalah semua selubung-selubung yang ada di atas anak-anak Tuhan, yang ada di KKS, semua selubung-selubung yang di pikiran, yang membelenggu mereka, yang menutupi mereka, sehingga tidak bisa mengenal Injil. Dengan lebih lagi di dalam nama Yesus, selubung ini kami buka dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sehingga engkau mulai paham firman Tuhan. Engkau mulai mengerti setiap apapun yang tertulis dalam firman-Nya. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Saya harap setelah pelajaran ini, engkau akan bergairah membaca firman. Enggak ada lagi yang namanya malas-malasan, delay baca firman. Engkau delay baca firman, engkau akan rugi besar. Rugi besar. Karena waktu itu akan terus berjalan. Namanya kairos Tuhan tidak bisa diulang. Yang dimaksud orang kudus itu siapa? Maksudnya orang-orang yang memang bukan orang-orang jahat ya. Mereka orang-orang baik tapi kan belum mengenal Injil. Ya, belum mengenal Injil. Waktu itu kunci maut dan kerajaan maut itu masih dipegang oleh iblis. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ini saya jawab pertanyaan yang di chat ya. Yang dimaksud orang-orang kudus di Matius 27 itu siapa? Yaitu orang-orang yang baik, yang bukan orang-orang jahat, yang tahu Taurat, yang melakukan Taurat. Ya. Waktu itu, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kunci maut dan kerajaannya dipegang oleh iblis.
Tetapi sejak Yesus mati, dia masuk ke alam maut, mengambil kunci itu kembali. Merampas, merebut kunci itu. Ya. Sehingga sekarang siapapun, iblis itu tidak bisa yang ngasal membunuh orang, itu nggak bisa. Ngambil nyawanya orang, anak-anak Tuhan nggak bisa, dia harus minta izin dulu dengan Tuhan. Karena kunci maut dan alam mautnya ada di tangan Tuhan. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Atau mau menambahkan, silakan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas enggak? Yuk, mumpung kita masih 1 jam, nanti minggu berikutnya kita mulai lagi dengan siapa yang mau khotbah ya. Ya, siapa yang mau share firman, siapa yang mau kesaksian, kita akan mulai lagi minggu berikutnya ya. Silakan yang mau tanya. Mengenai orang kudus, Bu Ana. Ya, silakan. Orang kudus itu orang yang taat. Orang yang taat, kemudian orang yang selalu menggantungkan pengharapan kepada Tuhan. Jadi mereka senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Itu orang kudus. Ya. Jadi mereka ikut bangkit ya. Itu ikut bangkit dan ikut naik masuk ke kota kudus. Ya. Nah, apa korelasinya buat kita hari ini? Ya, setiap Paskah itu kan memperingati itu. Memperingati kubur terbuka. Ya kan? Mungkin hari-hari ini engkau tuh masih ada di dalam kubur. Karena apa? Dosa yang belum kau selesaikan. Ya, dosa yang belum kau selesaikan membuat engkau masih ada di kubur, belum bangkit. Sementara Yesus sudah bangkit, dosamu sudah diampuni. Ya ayo tinggalkan dosamu, kepahitanmu, kemarahanmu, kejengkelanmu, gara-gara engkau tidak diperhatikan suamimu atau istrimu, engkau menjadi baper, menjadi mengasihani diri sendiri, jengkel, marah. Itu artinya engkau masih ada di kubur, belum bangkit. Gitu loh. Waktu engkau belum bangkit, ya nggak ada kesembuhan, nggak ada terobosan ekonomi, nggak ada pemulihan keluarga, nggak ada. Ya, segera tinggalkan dosamu, selesaikan. Hiduplah di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tak 3 kabel itu sebenarnya simpel sekali, kerjakan aja. Engkau naik. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Hati yang bersih itu yang bagaimana? Kalau hati kita terlanjur kotor, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Dari chat. Hati yang kotor itu biasanya yang pahit ya. Tidak bisa mengampuni. Jadi dia ada pernah luka jengkel tentang sesuatu di masa lalu dengan seseorang. Ya, atau siapapun gitu ya. Dia luka, dia jengkel, dia marah. Luka itu sampai dalam. Nah, itu mau dia ngomong aku sudah mengampuni, tapi kalau dia sungguh-sungguh tidak mengampuni dengan sepenuh hatinya dan dia masih ingat terus sehingga dia suka marah terus, waktu orang itu cuma melakukan satu kesalahan dia bisa maki-maki, berarti luka itu masih ada. Waktu luka itu masih ada berarti hatinya belum bersih. Kayak gitu loh. Itu contoh orang yang hatinya belum bersih, marah, dia simpan dendam, dia punya yang namanya pikiran-pikiran negatif,
Kayak gitu kan? Nah, hati yang tidak bersih itu seperti itu. Nah, bagaimana supaya saya memiliki hati yang bersih? Yesaya 36 ayat 26. Tuhan, berikan aku hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Tuhan, bersihkan hatiku dengan darah-Mu. Basuh aku dengan air dari surga-Mu. Bersihkan aku. Aku mau Tuhan memiliki hati yang murni, bersih. Waktu saya belajar tentang hati yang murni, awalnya saya juga orang yang mudah pahit, ya, baperan, suka kecewa. Terus saya tuh nanya Tuhan, terus bisa caranya murni. Sampai saya itu sudah, kalau disakiti itu sudah nggak berasa gitu. Ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak terus marah, terus sakit hati, nggak. Biasa aja. Sing waras ngalah. Gitu. Sampai saya bisa memberikan kasih itu kepada dia. Nah, itu lama-lama saya, oh kayak gini hati yang murni. Saya nggak punya marah, saya nggak punya konflik, ya nggak punya konflik batin. Gitu, itu hati yang bersih. Gitu? Cukup jelas? Kemudian ada saya mau coba teman-teman yang punya karunia penglihatan ya, yang kau mulai dibukakan dimensi alam roh lu ya. Bagaimana caranya engkau menghadapi kuasa kegelapan itu? 1 Korintus 15 ayat 55. Kita baca dulu deh dari ayat 50 ya. 1 Korintus 15 dari ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa darah dan daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini maksudnya apa? Darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Yesus bangkit itu manusia rohnya yang bangkit, ya. Ya, tubuhnya juga ikut bangkit. Tetapi sudah menjadi tubuh penuh kemuliaan dan dia menjadi manusia ilahi, dia menjadi Tuhan, 100% Tuhan kembali. Nah, waktu kita ini masih hidup di dalam dosa, hawa nafsu, keinginan dunia, perselisihan, maka itu yang disebut dengan daging. Ya, daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, diubah. Waktu saya sudah mematikan daging saya, mematikan hawa nafsu saya, maka saya diubah menjadi manusia roh. Tapi memang saya masih punya daging. Tapi darah dan daging saya sudah tidak menyentuh dosa lagi gitu. Gitu ya. Nah. Sebentar. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini
harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa apa? Firman. Ya, yang tidak dapat binasa firman. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi, Bapak Ibu yang punya karunia penglihatan, kalau engkau melihat yang aneh-aneh dari segala macam kuasa kegelapan, janganlah itu menjadi fokusmu. Kembali kepada firman bahwa Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Sudah selesai. Enggak usah fokusmu terpecah ke sana. Kembali ke firman, perkatakan firman. Waktu firman itu kau ucapan jadi pedang yang akan membuat mereka kuasa kegelapan itu lari terbirit-birit. Dan engkau kembali fokus kepada firman. Fokus kepada firman. Fokus kepada firman. Engkau fokus pada firman, engkau mengenakan yang tidak dapat binasa. Mengenakan yang tidak dapat binasa. Waktu engkau mengenakan yang tidak binasa, sakit sembuh. Terikat dengan kuasa kegelapan, dengan dosa-dosa macam-macam, selesai. Karena apa? Engkau mengenakan yang tidak dapat binasa. Firman. Nah, firman itu adalah Yesus sendiri. Paham ya? Amin, amin. Jadi bagaimana supaya pikiran saya ini enggak sebentar-sebentar mikirin negatif, ya ucapkan firman. Engkau sedang mengenakan firman. Bagaimana supaya saya menghadapi suami tidak marah lagi? Engkau melakukan firman. Saya mengampuni dengan sepenuh hati. Ya. Bagaimana supaya tangan saya bersih? Saya tidak mau lagi bisnis dengan cara dunia. Saya mau pakai pola kerajaan surga. Jujur, adil, apa adanya. Tidak main suap, tidak tipu sana sini. Ya, tanganmu bersih. Amin. Amin. Yes, amin. Amin. Kayaknya sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah paham semua, kita tutup Zoom hari ini. Ada satu lagi Bu pertanyaan. Apa? Dari Bu Mika mau bertanya soal urapan. Kan sering dibilang urapan yang baru, urapan yang sebenarnya Bu. Bu Mika bisa dijelaskan? Gini. Coba buka di Ratapan 3 ya. Ratapan berapa tuh 3? Rahmatnya selalu baru tiap hari. Betul ya? Rahmatnya selalu baru setiap hari. Berkatnya selalu baru tiap hari. Urapannya selalu baru setiap hari. Setiap pagi. Ada orang-orang yang waktu dia mau bangun, dia tidak mau bangun. Karena apa? Dia sudah stres dulu dengan hari yang baru. Karena apa? Waduh, aku belum bayar utang. Waduh, aku nanti dikejar-kejar sama penagih utang. Waduh, aku lagi konflik dengan atasanku. Waduh, udah waduh gitu loh. Bangun tidur itu loh. Dia nggak pengen bangun. Sementara Tuhan itu berkata, coba deh dicari di Ratapan 3 ya, coba dicari. Bacain. Rahmatnya baru setiap pagi. Berarti urapannya juga baru setiap pagi. Lah, ngapain kamu mesti kejar-kejar hamba Tuhan minta urapan? Pengurapannya tetap ada di dalam kamu. Sebentar. Ya. 22, Bu. Berapa? Ratapan berapa? 3:22. Coba dibacain. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya pengurapannya.
rahmat, pengurapan, kasih, berkat. Selalu baru setiap pagi. Jadi, kalau hari ini engkau sedang ada konflik dengan siapapun, ya, hari ini sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan, aku mau berdamai, dan hari ini aku mau mendapatkan pengurapan yang baru. Besok bangun pagi, engkau mendapatkan rahmat yang baru, pengurapan yang baru, hari yang baru, berkat yang baru. Tiba-tiba engkau bisa didamaikan dengan musuhmu. Pertanyaannya, maksudnya gimana ya, Bu? Iya, maksudnya Bu Ana, pengurapan itu sebenarnya apa sih gitu? Pengurapan itu sebenarnya apa sih? Urapan itu membuat kita mengerjakan segala sesuatu dengan cerdas, dengan pintar, dengan baik, dengan sempurna. Pengurapan. Tanpa pengurapan, tanpa penyertaan Tuhan, engkau nothing. Oh, berarti pengurapan itu seperti ini ya, Bu. Pemberian dari Allah gitu, kasih karunia. Ya, kasih karunia. Tapi kamu bisa minta. Dan tidak perlu yang namanya ditumpang tangani oleh hamba Tuhan. Oke. Saya bukan orang yang kemana-mana minta ditumpang tangani hamba Tuhan. Enggak. Setiap pagi saya mengucapkan firman, Tuhan rahmat-Mu baru setiap pagi. Urapi aku Tuhan setiap pagi. Pengurapan yang baru turun atasku. Pandai, cerdas, berhikmat, berhasil dalam nama Yesus. Tak berkati diriku sendiri. Pakai firman. Gitu. Bu Ana, Ya. mau nanya, Bu. Apa bedanya pengurapan dengan minyak urapan, Bu? Minyak urapan itu alatnya untuk mengurapi. Pengurapan itu dimensi yang dari Tuhan itu turun kepadamu. Aliran kuasa itu turun kepadamu dari Tuhan. Tidak pakai minyak urapan bisa nggak? Bisa. Tetapi Alkitab mengatakan waktu Daud diurapi, Samuel memberikan minyak untuk mengurapi Daud. Media alat untuk mengurapi. Bedanya itu. Jadi minyak itu alat untuk mengurapi, pengurapannya dari Bapa di surga. Bagaimana saya mengalirkan pengurapan? Lah kalau saya dosa, saya jatuh di dalam dosa, saya tidak bisa mengalirkan pengurapan kepada kalian. Makasih. Gitu. Jadi kalau kita sakit, kita kasih minyak urapan, di mana minyak itu kita doakan terlebih dahulu, bisa ya Bu ya? Bisa. Tuhan, atas minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus jadi minyak urapan yang kudus, sehingga ketika dioleskan kepada orang itu sembuh. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Berarti orang yang saya kasih minyak itu dan dia percaya pada apa yang saya ucapkan, ya jadi sembuh. Jadi nggak perlu minyak urapan tuh kita minta doakan kepada hamba Tuhan Bu ya. Kita sendiri bisa berdoa. Ya. Sampai deh. Ya, Yohanes 14 ayat 14. Kenapa, Pak? Itu jadi pengurapan itu kan kayak kuasa Allah atau roh Allah yang ada di dalam diri kita. Iya. Jadi itu bisa muncul kalau di firman Tuhannya itu di Yohanes 14 ayat 14. Coba dibacakan. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Tapi memang harus seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, Roma 14 ayat 17 kita harus mengalami dulu. Oke, coba dibaca di 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Bu Mika, ini pertanyaannya Bu Mika ya.
Pengurapan seperti tadi yang disampaikan Pak Wahyu, engkau tinggal minta aja sama Tuhan dikasih. Tuhan itu murah hati. Kamu minta apa aja dikasih, asal engkau sudah tinggal di dalam firman-Nya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sudah ketemu semuanya? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, daripada Tuhan ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Semua firman itu ya dan amin. Kalau firman ini mengatakan pengurapannya itu telah ada, sudah kamu terima dan tetap ada padamu. Asal kamu tidak bocor loh, tidak jatuh dalam dosa itu. Simpson itu diberi pengurapan, diberi kekuatan yang luar biasa, tetapi dia bocor. Dosa jatuh di dalam perzinahan, ya toh? Maka pengurapannya bocor. Asal engkau menjagai kabelmu, Roma 14 ayat 17. Hidup di dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Maka kamu pengurapannya tetap ada di dalam kamu. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maksudnya gini loh, setiap hari saya itu ngomong gini, Roh Kudus, urapi aku, urapi aku, urapi aku. Jadikan aku mengerti, jadikan aku pandai cerdas, urapi aku, buat apapun yang aku lakukan jadi berhasil, apapun yang aku sentuh jadi besar. Aku meninggalkan jejak-jejak keberhasilan. Urapi aku, urapi aku, urapi aku. Pengurapannya tetap ada di dalam saya. Kalau saya tidak bocor. Bocor dalam arti apa? Dosa tidak kau selesaikan. Nah kalau sudah bocor gimana? Ya minta ampun. Terus jangan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Gitu loh, simpel kan? Bisa dipahami ya Bu Mika? Iya Bu Ana. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi jangan ada orang yang depresi ya. Hanya gara-gara masalah kemarin, hari ini dibawa, sampai besok pagi engkau malas bangun, engkau mulai depresi. Engkau ucapkan firman itu, Ratapan 3 ayat berapa itu tadi 20. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap hari, setiap pagi. Itu selalu baru. Berkatnya selalu baru. Pengurapannya selalu baru. Gitu loh. Itu kan diucapkan. Jadi iman. Jadi rema. Gitu. Simpel kan? Simpel. Yesus sudah membuat segala sesuatunya simpel. Kenapa jadi ruwet? Ya kamu sendiri yang bikin ruwet. Mikirnya kesusahan 10 tahun yang akan datang. Sudah kau pikirkan hari ini. Ruwet. Konslet kabele. Ya, waduh, besok gimana ya? Waduh, 5 tahun lagi nanti saya gini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, kalau 5 tahun ke depan itu kan investasi, bolehlah engkau memikirkan. Tapi kalau kesusahan, kecemasan, enggak penting. Ya? Ada lagi? Dari Bu Enda, Bu, bisa minta tolong dijelaskan lagi, Bu, yang 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54. Masih bingung. Mami. 1 Korintus 15 yang ayat berapa? 53 sampai 54. Oh, ini. Gini, tak kasih contoh ya, supaya lebih paham. Ayat ini dulu saya dapat waktu COVID. Ya toh?
COVID itu semua orang pada nggak bisa napas, sudah kelabakan, sudah mau mati semuanya ya toh. Terus saya ngomong, "Hei, kamu belum mati ya, kamu harus menyelesaikan kehendak Bapa. Dengar ini ya, kamu itu kan dapat binasa, tubuhmu dapat binasa. Kamu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa? Firman. Firman itu kok tidak dapat binasa, kenapa? Firman itu Tuhan sendiri. Nah, terus caranya aku memakai dan mengenakan firman? Ucapkan firman, ucapkan firman, ucapkan firman. Engkau berarti mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka, hai maut, di manakah sengatmu? Wah, itu tiba-tiba yang tidak bisa napas jadi napas loh. Beneran. Itu waktu COVID terjadi itu. Jadi hampir setiap hari itu saya diteleponi sama orang-orang. Ibu, saya tidak bisa nafas. Kamu masih muda ya, masih harus selesaikan tugasmu. Ayo, bangkit, bangun. Tak suruh bacain. Dia nggak bisa baca, tak bacain, dengerin ya. Jadi apa yang harus saya ucapkan? Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Dosaku sudah diampuni. Aku hidup menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan Bapa, menyelesaikan agendanya. Ya tak suruh mengucapkan kayak gitu. Ya Bu Monika itu. Ya, Bu Monika waktu itu dia sudah nggak bisa napas. Beneran toh? Ya bener Bu Monika ya waktu itu ya. Iya, Bu. Sudah ketakutan kan waktu itu. Tapi itu nggak hanya Bu Monika, beberapa orang hampir setiap hari. Dan begitu saya ngomong ini, ayat ini, mereka bisa bangkit, mereka bisa bangun. Besok paginya berkata, puji Tuhan Bu, saya sembuh. Gitu. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum berat. Maksudnya gini loh. Dosa itu sudah diampuni sama Tuhan. Upah dosa itu maut, yaitu kematian kekal. Itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kamu jangan bikin dosa melulu. Gitu loh. Lakukan sesuai firman. Jangan melanggar firman. Pelanggaran akan firman itu menyebabkan dosa. Itu. Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenangan? Sengat maut ialah dosa. Ampuni dosaku Tuhan Yesus. Dan hari ini aku berkata, roh maut, minggir. Itu bisa. Itu untuk pelayanan yang di ICU ya, orang-orang yang di ICU. Kalau Bapak Ibu punya keluarga yang di ICU, engkau menginginkan, Tuhan, ini kenapa masih muda kok begini? Datangi itu kamarnya. Ya toh, datangi kamarnya. Terus engkau berkata, roh maut, minggir dalam nama Yesus. Maka tiba-tiba dia akan sadar dan bangkit lagi, nggak jadi mati. Bisa nggak? Bisa, lainnya ada ayatnya. Roh maut itu apa sih? Malaikat maut, pencabut nyawa. Itu. Ada lagi? Cukup jelas ya Bu, yang di 1 Korintus 15 ayat 53 itu. Jelas ya? Engkau sakit. Supaya sembuh apa? Mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa itu? Firman, ucapkan firman, renungkan firman, perkatakan firman, ucapkan firman, perkatakan firman, renungkan firman. Engkau mengenakan yang tidak dapat binasa, maka tubuhmu yang sakit pasti sembuh. Pasti. Tapi nggak hanya mbok ucapke loh, dikerjakan. Kita pelaku firman. Dikerjakan. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya?
Minggu depan siapa yang mau kesaksian atau siapa yang mau rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, boleh nanti japri dengan saya ya. Kalau nggak ada yang japri, saya tunjuk. Oke? Nggak ada lagi? Sudah? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu Lija. Oke. Ada yang sakit yang mau didoakan? Saya bisa, Bu Ana. Oh, Bu Santi ya? Nanti Iya. Minggu depan sampaikan firman ya? Bukan, ini saya mau tanya, Bu. Oh, silakan. Silakan Bu Santi. Ya, Hosea 5 ayat 15 tentang pertobatan yang pura-pura itu ya, Bu, bagi anak-anak Tuhan. Apakah ini kira-kira seperti ini? Seseorang, misalnya saya sendiri, Bu, mengalami pertobatan, tetapi saya belum mempertobatkan diri saya secara total atau 100%. Masih ada dosa-dosa yang saya sembunyikan. Karena saya menganggap bahwa kalau saya mempertobatkan diri saya sepenuhnya, itu saya justru akan mati, yaitu karena saya memelihara roh dosa. Maksudnya mati itu begini, misalnya di dalam berdagang itu orang itu biasanya berbohong. Misalnya kulaan 50 dijual 100, lalu orang menawar 75, dia mengatakan saya kulaannya aja 75. Jadi kalau Anda menawar 75 nggak boleh dong, saya belum dapat untung. Padahal sebenarnya masih dapat untung. Itu kalau kita mau bertobat, mestinya hal kecil pun harus kita pertobatkan. Tetapi karena suatu ketakutan, kalau nanti jujur itu nanti malah akan mati, nggak dapat untung. Lalu seseorang itu menyembunyikan dosanya dan belum mau bertobat total. Apakah itu bisa disebut sebagai pertobatan yang pura-pura? Artinya belum sepenuhnya bertobat karena memiliki kekhawatiran tertentu. Itu Iya. Bu Ana. Lalu yang kedua pertanyaan saya, lalu bagaimana Bu supaya kita dapat bertobat secara total atau 100%, artinya sungguh menggantungkan segalanya kepada Tuhan tanpa berpikir nanti kalau saya jujur saya malah mati gitu. Upaya-upaya rohaninya itu bagaimana? Terima kasih Bu Ana. Jadi gini ya. Semua yang Ibu lakukan itu dasarnya karena di-drive oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ya toh? Betul nggak? Karena kalau Ibu nggak berbohong, nanti bisnisnya Ibu mati. Kan gitu. Itu kan ketakutanmu. Ya kan? Sementara Tuhan itu berkata, jangan takut, jangan khawatir, burung pipit aja dipelihara. Apalagi kamu, anak-anakku. Ya. Nah, sekarang gini. Orang berdagang itu memang kan mencari keuntungan, ya sudah wajar. Nah, maksud saya gini loh, segala sesuatu itu kan dihitung proporsional aja gitu loh, jangan terlalu serakah gitu ya. Ya, memang sudah dihitung. Oh, saya harus mengambil untung sekian, berarti kulaannya sekian. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman Ibu kan ngomongnya nggak usah berbohong gitu loh. Oh iya Bu, sekarang apa-apa naik, kan bensin juga naik, ongkosnya naik, kan itu Ibu nggak bohong, ya toh? Tetapi jangan segala sesuatu itu didrive oleh ketakutan. Nah itu dosanya di situ. Dosanya di situ karena apa? Apa yang Ibu kerjakan itu Ibu didorong oleh yang namanya roh ketakutan. Wah aku nek ra ngapusi, aku mati. Loh, hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh bisnis kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu setiap hari baru. Jangan pakai pikiran kita. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kayak gitu. Nah, berarti pertobatan Ibu harus apa? Mencabut roh ketakutan dan kekhawatiran itu dari tubuh Ibu, dari hidup Ibu.
apakah takut dan khawatir itu dosa? Takut dan khawatir itu dosa nggak? Dosa. Dosa. Karena apa? Karena Perintahnya melanggar apa? firman Tuhan. Nah, perintahnya apa? Jangan takut, jangan khawatir. Tapi engkau takut, engkau khawatir. Berarti melanggar firman. Melanggar firman dosa nggak? Dosa, Bu. Jadi maksud saya sekali lagi, Bu, dalam berbisnis, ya Ibu kulaknya sekian, terus jual sekian, itu hal yang lumrah. Cuman jangan terlalu serakah gitu ya. Nah, enggak usah berbohong, mau kulaknya sih. Gini loh, Bu, semuanya sekarang harganya mahal, saya bensinnya juga mahal, semuanya mahal, jadi memang kondisinya begini, kayak gitu aja. Ya, jangan didrive oleh roh ketakutan dan kekhawatiran. Oke. Tenang aja, Bu, bisnisnya Ibu akan baik-baik saja. Ibu nggak akan mati, nggak? Roh maut itu, kan tadi udah dibilang, kunci maut dan kerajaan maut itu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup dan matinya Ibu itu bukan di tangan bisnismu, bukan. Di tangan Tuhan. Kalau Ibu punya hubungan yang manis dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Ya. Oke. Oke. Ada lagi? Mbak Opi mau kesaksian? Biar saya tembak. KKS itu ciri khasnya adalah tembak, menembak. Siap tidak siap sampaikan firman. Iya, Bu. Mungkin sebelum kesaksian ini sih, Bu. Ini bagus banget yang Ibu sampaikan ya, yang Ibrani 1 ayat 3 ayat 3. Ayat 3. Jadi merenung gitu loh, merenung tadi selama Ibu sampaikan ya, ternyata memang pekerjaan Bapak itu sangat banyak gitu ya kalau baca ayat ini. Yang ayat pertama dibilangnya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Itu kan sebenarnya masih relate di zaman sekarang ya, masih banyak juga yang percaya sama Tuhan. Iya. Pekerjaan tuh sebenarnya. Orang percaya sama Tuhan gitu. Terus ya saya mengibaratkan ini kan kalau tadi Ibu bilang sebenarnya apa sih bisnis Bapak? Bisnis Bapak itu kan jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa yang produknya itu ya Bapak tuh pengen kita masing-masing menerima Tuhan Yesus di hati kita dan mengimani juru selamat. Jadi yang menggelitik dalam diri saya itu kan ini kan indah banget ya yang ayat 3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah gitu ya. Gambar Allah menopang segala yang ada. Maksudnya semuanya tuh udah semuanya udah ditopang dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi kata gagal atau tidak terjadi ya semuanya karena ada kuasanya itu, makanya ya dan amin. Cuman saya juga tadi merenung ini kan udah wow banget ya, tapi dan Tuhan Yesus itu kan dikenal gitu ya di seluruh dunia ya, bahkan orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus pun itu ya tahu gitu loh cerita Tuhan Yesus dari mulai lahir sampai dengan dia mati kemudian bangkit gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang bahkan yang sudah secara lahir pun menerima itu banyak juga yang belum percaya gitu. Jadi cuma merenung sih Bu tadi Bu. Ya mungkin memang itu yang menjadi tugas kita yang mungkin sekarang kita sudah sungguh-sungguh menerima ya untuk menjadi bagian dari pekerjaan Bapak yang tadi mungkin Ibu sampaikan ya, bahwa kita tuh juga untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan Yesus ini sebagai juru selamat itu juga itu sebuah pekerjaan yang besar. Saya bukan bilang tidak mudah karena memang ada yang mengurapi di dalam kita ini tinggal, makanya ketika yang mengurapi ini sudah tinggal berbicara itu menjadi ya kayak
udah lost aja, udah nggak dipikir gitu ya. Saya juga ngalamin itu sih Bu, tapi setelah ada prosesnya, memang awal-awal belum bisa. Jadi kitanya pun juga harus menggunakan produk keselamatan itu sehingga kita bisa memancarkan Kristus. Dengan cara itu mungkin orang bisa lebih percaya ya, karena kita sendiri juga menggunakan produk itu. Terus kalau kita ibaratkan pada sebuah produk itu kan orang tuh bisa percaya ya kalau dia itu mungkin mendapat tester produk ya, tester dulu. Jadi dia bisa ngicipin dulu nih produknya sebelum dia harus membeli nih, sebelum dia harus terima. Nah, mungkin saya mengibaratkan tester ini seperti kita mengasihi orang ya. Kalau kita mengasihi itu kan seperti sebuah tester produk itu kan kita tidak harus membeli dengan uang kita, tapi kita sudah mendapatkan manfaatnya. Jadi kenapa saya juga merenung kenapa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi ya, karena dengan jalan itu mungkin orang akan lebih terbuka pikirannya terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan atas pribadi itu yang mungkin dia belum merasakan, tapi lewat kita yang memberikan kasih itu jadi orang itu mengerti gitu. Terus saya juga tadi kebayang-bayang sebenarnya 2 pekerjaan terbesar yang Tuhan Yesus, 3 pekerjaan terbesar yang saya perhatiin kalau di Alkitab itu Tuhan Yesus itu selalu menyembuhkan orang sakit. Yang kedua mengusir setan dalam nama Tuhan. Yang ketiga mengajar. 3 itu Tuhan Yesus selalu lakukan, dan dengan cara itu juga orang akan percaya. Yang saya juga melihat dalam diri Bu Ana melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, maka kita juga diantar untuk percaya kepada Tuhan. Dan di situ dengan Ibu tadi sampaikan Ibrani 1 ayat 3 ini membuat saya tersadar bahwa pekerjaan Tuhan ini sangat banyak di situ. Mengapa ada kata-kata yang tuayan banyak tapi saya sedikit. Itu sih Bu. Mungkin itu sih Bu tadi Bu dari yang Mbak Opi coba perhatikan di 2 Korintus 4 ayat 4. Tadi ada pertanyaan gini ya. Kenapa Tuhan itu sudah lakukan semuanya, tapi ada juga loh anak Tuhan yang nggak percaya. Itulah. Ya, tadi kan kamu ngomong kayak gitu. 2 Korintus 4 ayat 4. Kenapa ya? Dia itu sudah mengalami Tuhan, sudah pernah disembuhkan, sudah pernah mengalami berjalan dengan Tuhan. Tapi kenapa kok dia sekarang sampai hari ini masih mempertanyakan Tuhan, masih marah dengan Tuhan? 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi pikirannya orang itu mulai dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Duit, kedudukan, fasilitas dunia. Ya toh? Kesukaan dunia, kemewahan dunia. Sementara firman Tuhan berkata, siapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Nah, konslet itu. Sehingga dia depresi. Konslet semuanya. Tidak bisa menerima Injil itu. Kayak gitu. Ya. Nah, bagaimana saya menolong orang yang pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman sekarang? Ya, kau mesti bertekun untuk menghancurkan tembok-tembok penjara-penjara di pikirannya. Ilah zaman ini. Ya toh? Betul nggak? Semakin kita merenungkan Tuhan, firman Tuhan, semakin kita heran. Dan semakin kita bahagia. Dan banyak tersenyum dan tertawa. Sekali lagi, bagi siapapun kita, pria atau wanita, yang mau mempelajari hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dalam Alkitab, dalam firman-Nya, maka pria atau wanita itu akan dipakai Allah sebagai penggenap dari semua rancangan Bapa. Kalau Yesus menopang, engkau juga menopang. Kalau Yesus naik, engkau juga naik. Kalau Yesus memerintah, engkau juga memerintah.
semua yang ditulis di dalam firman akan terjadi atas hidupmu apabila engkau mau belajar ketetapan dan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya harus melihat wajah-wajah yang sukacita karena engkau mulai dimerdekakan oleh firman. Ya, buka semuanya kameranya, semuanya KKS. Jangan biasakan kalau Zoom itu sambil ditutup. Wah, kalau ditutup itu jadi saya nggak kenal, ya toh? Ya, kayak gini kan aku jadi kenal semuanya. Nah, ya satu-satu ini mau di screening, ada Mbak Tata ini mau screening. Devi, ya Devi, kau bisa lihat banyak orang-orang nih. Nah, nih ada Gibi, ada Cieni yang belum mandi nih kayaknya, karena sibuk sekali. Terus ada siapa lagi? Wah, ada suami saya, Pak Cahyo Haribronto. Tapi tidak open cam. Terus ada siapa lagi? Ya, oke, Bu Heni, ya Pak Erlambang, keren. Oke, mungkin siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan Tata, itu ada pertanyaan tuh. Bagian screening. Kalau mau di screening itu bagus loh. Saya setiap hari tak suruh screening untuk lihat-lihat. Devi, buka kameramu. Ini ada Mbak Tata. Dia juga sama punya karunia penglihatan. Devi. Ya. Engkau melihat apa di saya? Speakernya dihidupkan dulu. Oh, jangan ikut-ikut ya. Saya juga mau kok. Enggak. Ini hanya apa ya namanya? Belajar. Jangan suruh melihat-lihat untuk melihat dirimu sendiri. Engkau sebetulnya bisa melihat dirimu sendiri. Saya hanya pengen ngecek. Devi. Oh iya Bu, bentar Bu. Saya lagi error nih Bu. Kamu error? Bentar. Kak ininya, sorry. Saya harus sebentar ya Bu. Oke Bu. Ya. Sudah? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Kamu dapat apa? Ngeliat ke Ibu. Saya maksudnya dapat apa dalam konteks apa nih Bu? Kan matamu melihat tuh. Kamu nggak dikasih lihat sesuatu? Belum dikasih apapun. Oke. Nanti saya kabarin ke Ibu kalau saya sudah dapat. Tapi dilarang bertanya kepada Devi ya. Devi adalah anggota baru. Devi, perhatikan kalau ada yang bertanya kepadamu, tolong di screening saya. Jangan dilayani ya, karena kamu baru ya. Siswa baru. Jadi engkau harus fokus kepada firman dulu. Oke. Tata, itu tadi ada pertanyaan. Silakan. Sebenarnya tidak perlu dilihat dari orang ya. Kita bisa lihat sendiri hati kita lurus apa enggak, itu tergantung kabelnya terkoneksi apa enggak. Iya, itu kan sebetulnya semudah itu. Sepanjang hari ini sungut-sungut enggak, sepanjang hari ini marah-marah enggak. Pokoknya 3 kabelnya itu terhubung apa enggak, itu sangat mudah sekali sebenarnya mendeteksinya, enggak perlu harus melihat. Itu cek-recek diri kita sendiri. Sesimpel itu sih hari ini. Makanya kenapa saya senang Salam, ada sukacita hari ini. Adakah masih sukacita hari ini kita itu ya nyambung ke kabel. Kita nyambung apa kabelnya itu. Gitu. Nah, gitu ya. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri? Lah, saya hari ini marah enggak? Saya hari ini kehilangan sukacita enggak? Saya hari ini
berjalan di dalam kebenaran atau saya melanggar kebenaran, melanggar firman enggak? Lah itu, hatimu lurus dan tidak itu kamu bisa ngelihat sendiri. Nggak usah nanya Mbak Tata. Nggak usah nanya kepada pelihat. Lah tapi kenapa Bu Ana tadi nanya kepada bersama Devi? Kenapa Bu Ana tadi nanya? Saya cuma mau membuktikan. Saya tidak takut di screening. Maksudnya begitu. Kalau orang menyembunyikan dosa, orang tidak berani. Lihat saya. Ya toh? Kalau engkau jatuh di dalam dosa, engkau sembunyikan dosa, engkau tidak berani berhadapan dengan seorang pelihat. Karena pasti ditembak itu, diterancam. Kecuali kalau memang mau bertobat. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? KKS akan melayani di Lapas Gedung Pane tanggal 30, KKS Semarang ya. Pihak Lapas menyerahkan seluruhnya kepada KKS, termasuk saya. Kalau beliau meminta seluruhnya berarti seluruh tim musiknya dipegang sama KKS. Kemudian perjamuan kudusnya juga dilayani oleh KKS, dan nanti setelah firman akan dilayani juga untuk doa buat teman-teman yang gabung, akan mendoakan mereka yang di lapas itu ya. Untuk bulan Mei Salemba itu berbarengan dengan saya melayani di Ungaran. Jadi nanti yang melayani firman ada yang sudah saya tunjuk, tetapi untuk Ko William ya. Jadi nanti Ko William yang akan menyampaikan firman. Saya tahu dia baru bertobat, tetapi pendalaman firman-nya dalam dia. Ya, dia dalam, dia rajin dan tekun terus, sehingga saya berani untuk ya kamu yang sampaikan firman. Karena memang KKS menyiapkan pemimpin-pemimpin yang supernatural. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu dipakai oleh Tuhan, engkau harus latihan. Minggu depan ada latihan lagi. Siapa yang mau latihan, silahkan japri saya. Menyampaikan firman, kesaksian, itu butuh latihan. Seperti ngomong seperti ini loh. Kalau engkau selalu ngomong seperti ini di hadapan umum, sudah menjadi biasa, ya nanti ngomong di depan banyak orang, biasa aja. Gitu ya. Oke. Siap? Minggu depan? Siapa yang mau tugas? Angkat tangan. Ding, ding. Enggak ada yang angkat tangan. Ya wis, kita tetap saja. Mudah-mudahan nanti malam Tuhan mengurapimu dan memberikan api kepadamu dan membuat engkau rindu menyampaikan firman. Ya, kita berdoa. Tidak ada yang sakit? Eli. Ya, yuk Tata dilihat. Yang di punggung kenapa dia masih nancap terus ya? Iya, yang di bokong masih nancap terus. Lah itu Ya, baper-bapernya udah sembuh belum? Nah, itu dia Bu. Kalau dia mulai sakit, bapernya udah sampai kemana-mana. Makanya kemarin tuh Eli kan WA Ibu kan, Bu. Yang namanya ini mengasihani diri ya Bu ya. Iya, mengasihani diri sendiri. Iya, saking keselnya Bu. Aduh, akhirnya pikirannya udah kemana-mana. Kadang-kadang juga sering teringat suami gitu loh. Aduh, kok kalau kamu ada di sini kan saya enak. Nah, itu akhirnya ini pikiran di interview terus, interview. Akhirnya saya bilang, ini nggak benar, nggak boleh. Akhirnya kan saya langsung WA Ibu kan, apakah ini roh mengasihani diri sendiri? Akhirnya saya doa, saya patahkan, saya bilang saya nggak mau begini lagi. Asal saya teringat mendiang suami, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya diingatkan kembali, tapi aku harus ingat bahwa kasih-Mu itu lebih besar daripada segalanya. Saya mau taat, tunduk padamu terus Tuhan.
tolong saya Tuhan. Semua yang sakit pakai ayat 1 Korintus 5 ayat 54 tadi ya. Yang tidak dapat, yang binasa, yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Amin. Maka engkau akan sembuh. Percayalah. Amin. Enggak ada sakit penyakit yang terlalu susah buat Tuhan Yesus sembuhin. Enggak ada. Orang mati 4 hari aja bangkit kok. Yang susah itu engkau mempercayai itu loh yang susah. Dan yang susah itu apa? Menyembuhkan luka batinmu itu. Betul kan? 1 Korintus berapa Bu tadi Bu? 5 ayat 54 ya tadi ya. Yang binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Cari itu tadi nanti. 53. Saya pengen loh, saya pengen. Apa? Ya iya kita mau doain yang mau semua yang sakit. Tetapi kan kamu harus punya iman. Kan nggak bisa yang namanya saya cuma berdoa saja tapi kamu nggak punya iman. Amin. Itu sangat melelahkan. Ya. Ya. Oke. Silakan. Ya semuanya yang sakit. Bangkitkan imanmu. Tuhan berikan roh iman kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit hari ini Tuhan. Tambahkan roh iman kepada Eli, kepada Pak Henry, kepada Bu Lulu, kepada Bu Sujowati. Di dalam nama Yesus, kepada siapapun yang hari ini sakit, berikan, tambahkan iman ya Tuhan Yesus. Tambahkan roh iman. Dan buatlah mereka mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu firman. Dikenakan, diucapkan, dipercayai. Firman diucapkan. Percaya pada setiap firman. Dan hari ini Tuhan, aku berkata, oleh bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh. Amin. Ikut semua sakit penyakit di dalam tubuhmu yang menggerogoti tubuhmu. Hari ini aku cabut di dalam nama Yesus. Segala dosa pelanggaranmu diampuni. Minta ampun sama Tuhan sendiri. Minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kekerasan hatiku. Ampuni kesombonganku. Ampuni keangkuhanku. Ampuni ketidakpercayaanku. Ampuni aku mengasihi diriku sendiri. Tuhan, ampuni aku tidak mempercayaimu. Ampuni. Tidak aku tidak mempercayaimu, Tuhan. Basuh dengan darahmu Tuhan semua anak-anakmu yang sakit hari ini. Dan biar mereka mengalami kesembuhan ya Tuhan. Kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan aliran kesembuhan. Aliran kesembuhan. Mengalir. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Api Tuhan membakar semua yang bukan dari Tuhan. Api Tuhan. Api Tuhan membakar roh sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Organ-organ tubuhmu yang mulai mengalami sakit, minta yang baru semuanya. Yang ginjalnya mulai ada kelainan, minta ginjalnya yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru. Tuhan, supaya kami bisa mengenapkan seluruh agendamu dalam hidup kami, supaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa sekeliling kami dengan badan yang sehat. Tuhan, kami mau Tuhan Kau pakai kami sebagai alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami di dalam nama Yesus. Sembuh, pulih. Dan Engkau mengerjakan agenda Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit di ekonominya Tuhan. Ekonominya mulai hancur. Dan hari ini di dalam nama Yesus semua kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan sudah dihancurkan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Langit tembaga, tanah besi, sama kutuk selesai dalam nama Yesus. Terjadi open heaven, surga terbuka memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Semua firman terjadi di dalam hidupmu apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala firman yang ditulis, maka
segala berkat ini akan datang kepadamu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, menguasai marketplace, menguasai seluruh apapun yang dipercayakan Tuhan kepadamu, makin besar. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau Haleluya. yang Amin. mulai hopeless karena keinginan-keinginanmu, doa-doamu rasanya tidak terjawab. Hari ini minta ampun. Ampuni aku Tuhan, aku mulai marah. Ampuni Tuhan, aku mulai marah. Dan hari ini buatlah aku kembali tersungkur di kakimu. Peluk aku, pulihkan keadaanku. Engkau adalah suamiku, engkau adalah Bapakku yang akan memelihara segala kehidupanku, dan aku akan baik-baik saja sebab aku punya Bapa yang sangat baik yang menyediakan segala apapun yang aku perlu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dipulihkan gambar Bapa yang rusak, gambar Allah yang rusak dalam hidupmu. Hari ini dipulihkan. Engkau memiliki gambar yang baik atas Bapamu. Bapamu sangat baik, Bapamu sangat kaya raya, Bapamu sanggup memberkatimu berkelimpahan dalam nama Yesus. Dan hari ini kami mau Tuhan jadi duta kerajaan. Dan ketika kami menjadi duta kerajaan, segala urusan-urusan kami, Engkau yang menyelesaikannya. Terima kasih Bapak di surga. Buat malam hari ini, kami bersyukur Engkau singkapkan banyak firman-Mu, dan kami mau belajar, dan pewahyuan berikan terus kepada kami. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana. Semangat semuanya ya. Firman-Nya ya dan amin. Tetap firman Tuhan. Alami semua yang ditulis dalam firman-Nya. Dia begitu mengasihimu, dia begitu menginginkan semua yang dia tulis itu terjadi dalam hidupmu. Kalau sesuatu akan diguncang, tetapi barang yang indah-indah akan masuk ke rumahmu, terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Selamat malam Bu Ana. Ya, semuanya.